Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people. Terima kasih sudah bergabung kembali di media sosial Diajeng Herlina, baik di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih atensinya. Kemarin kita bahas tentang virus COVID-19 bersama Mbak Umul Khoir ya, yang memang sekarang kita harus makin waspada. Di sekitar kita sudah mulai banyak korban COVID-19. Tapi teman-teman ya, ternyata si virus yang kali ini lagi menjadi trending topik ya, di mana-mana seantero dunia ngomongin soal virus, itu ternyata nggak sendirian loh, nggak cuman virus COVID loh yang ada di dunia ini ya, tapi dia yang lagi terkenal ya. Ternyata virus di dunia ini banyak banget jumlahnya. Bahkan nggak cuman yang buruk aja loh, yang jahat, yang bikin sakit aja loh. Kita kan taunya yang jahat, yang bikin kita sakit kan ya. Dari kecil kita lahir udah divaksin, dikasih imun biar nantinya kalau kena virus kita cepet untuk sembuh, biar kita punya kekebalan gitu. Nah, ternyata teman-teman, menurut ahlinya virus tuh nggak semuanya jahat gitu. Ada loh virus-virus yang baik. Nah, pasti teman-teman penasaran kan ya, emang ada ya yang baik, yang bermanfaat untuk manusia gitu kan. Nah, saya sendiri juga penasaran gitu dengan keanekaragaman hayati ini ya. Kalau di biologi dulu kita mengenalnya demikian. Jadi manusia itu ternyata hanya satu makhluk ciptaan Tuhan saja yang nggak boleh sombong, karena dengan bakteri, dengan virus pun dia bisa kalang kabut seperti ini. Nah, tapi teman-teman, mari kita lebih bijaksana lagi bicara soal virus ya. Ternyata ada loh virus yang ternyata bermanfaat untuk hidup manusia. Penasaran banget kan? Kali ini kita akan ngobrol santuy di pagi hari yang cerah ini, yang semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama Fauziah Rohman MISC PhD, Environmental Scientist, yang kemarin kita ngobrol juga dengan Mbak Fau soal sampah. Kali ini kita ngomongin soal mengenal virus di sekitar kita. Kita undang aja, beliau sudah bergabung. Oke, bismillah, berhubung. Ya, teman-teman silahkan siapkan pertanyaan. Dan yes, akhirnya kita ketemu lagi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Lina? Inilah, alhamdulillah sehat. Lagi di rumah atau lagi di mana nih Bu? Di rumah. Dengar jelas nggak nih? Di rumah. Jelas, alhamdulillah. Aduh. Anak-anak lagi ngapain ini Bu? Lagi sama bapaknya main. Sama aku juga. Tadi udah pagi-pagi biasanya kan kita bikin sarapan, anak-anak udah mandi, abis itu kita siap-siap untuk IG Live. Kali ini tema yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, oleh teman-teman. Nanti aku juga akan share di YouTube dan media sosial aku. Ngomongin soal virus, aku baru tahu dan sangat-sangat awam ya soal virus. Dan sekarang Fafau akan menjelaskan mengenai virus yang baik, itu sesuatu yang sangat baru buat saya dan juga teman-teman semuanya. Oke, langsung aja Fafau, untuk bisa menjelaskan dengan gamblang sebetulnya virus itu makhluk apa sih, dan seperti apa hidupnya, bagaimana, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat di Calgary kalau ada, dan selamat pagi buat teman-teman yang di Indonesia. Sekarang saya lagi di Calgary ya, di Kanada. Lagi asap nih Lin. Jadi asap? Iya, dari kebakaran hutan di California. Jadi kena ke kita, nyampe juga ke kita. Makanya nggak jadi jalan-jalan hari ini. Di rumah aja. Oke, by the way, sebelumnya kita sapa dulu nih, ada Dento, terima kasih udah gabung. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bergabung juga. Jadi aku tuh
kemarin kan ngobrol ya sama kamu kalau aku tuh sebenarnya nggak terima gitu karena virus kok jelek-jelek terus sih gitu, dijelek-jelekin terus, reputasinya buruk gitu. Sedangkan banyak sekali virus yang sangat mendukung kehidupan kita ya. Kita tuh tidak bisa hidup seperti ini tanpa virus yang baik tadi yang sangat menunjang kehidupan kita. Jadi kalau secara umum itu ada sekitar eh, kurang dari 1% virus yang berakibat buruk bagi kesehatan kita. Jadi bayangin aja, sedikit Oh banget ya, loh yang patogen, ya kan? Sedikit iya, banget yang kurang dari merugikan. 1%. Nah, itu kata peneliti-peneliti sini malah terlalu besar angkanya. Harusnya secara statistik malah mungkin hanya 0, berapa persen gitu. Karena banyaknya virus di muka bumi yang tidak kita bahas gitu. Apa kebaikan-kebaikannya, fungsinya gitu dan manfaat-manfaat mereka bagi kehidupan kita gitu. Dan aku tuh yang nggak adil banget sih ini gitu dijelek-jelekin terus gitu kayak kok nggak tahu terima kasih banget kita. Makanya aku yang bilang ke kamu kan, jadi ya yuk ngobrol nih soal virus gitu. Jadi di sini Iya, aku iya, iya. ingin kasih gimana ya, point of view yang sedikit berbeda gitu, biar balance lah, biar seimbang ya. Nah, aku tuh memang orang lingkungan, tapi ini background sedikit ya mengenai pendidikan aku gitu. Nah, S3 aku tuh mikrobiologi lingkungan. Jadi kalau bisa dibilang aku nih mikrobiolog tapi memang bukan virolog. Jadi aku emang bukan ahli banget di virus, cuman secara umum insya Allah tahulah sedikit. Jadi dulu pas aku S3 itu aku belajar mengenai bakteri, Lin. Jadi bakteri yang ada di limbah pertambangan. Jadi bakteri-bakteri yang mendegradasi gitu, minyak lah terutama gitu. Jadi di sini aku mau kasih introduksi sedikit nih, karena aku orang lingkungan, jadi kita ke arah situ ya bahas soal virusnya. Nah, virus sama bakteri yang ada di lingkungan ini itu perkembangan ilmunya baru-baru ini loh belakangan. Jadi sekitar 10-15 tahun belakangan. Nah, kenapa? Karena tadinya tuh susah banget buat kita mempelajari makhluk-makhluk renik ini di lab. Karena kalau misalnya kita bawa ke lab, itu udah berubah gitu struktur komunitas mereka. Karena kondisi di lab sama kondisi di lingkungan itu jauh berbeda. Dan kita tuh nggak bisa membuat kondisi yang persis di lingkungan itu susah banget, hampir nggak mungkin ya. Ada faktor angin, segala macam cahaya matahari. Jadi untuk kita mempelajari itu hampir ya sulit banget lah gitu. Jadi mikrobiolog itu percaya kalau kita tuh hanya memahami 1% aja dari seluruh makhluk mikroorganisme yang ada di muka bumi. Bayangin 1% aja. Dikit banget, Iya, karena dikit banget. kecilnya mereka, itu kita tidak punya kemampuan seperti itu gitu, menumbuhkan mereka, belum lagi melihat mereka, jadi penuh tantangan gitu mereka tuh. Nah, aku balik lagi ya, tadi tuh basis dari biologi molekular. Nah, jadi intinya tuh sekarang ya, yang 10 sampai 15 tahun belakangan ini yang aku cerita, itu intinya kita tuh sekarang mempelajarinya bukan virusnya langsung, bukan bakterinya langsung, tapi DNA. Nah, jadi kita ambil tuh sampel, kita lihat semua DNA-nya. Nah, dari situ kita tahu ini tuh virus apa, bakteri apa, berapa banyak mereka di lingkungan, ngapain aja mereka di sana, gitu. Kita tahu itu dari DNA atau RNA, yang kita sebut informasi genetik ya. Nah, ini kode kehidupan lah, ya kan? Nah, gampangnya bilang aja buku resep kehidupan gitu. Kita sukanya bilang gitu. Jadi di setiap makhluk hidup tuh ada buku resepnya. Nah, kayak kita juga punya buku resep kita. Nah, di buku resep itu ada tuh ditulis, oh Lina tuh matanya hitam, rambutnya panjang, tingginya segini. Itu ada semua gitu. Jadi mekanisme-mekanisme yang di tubuh kita kayak sistem imun kita segala macam itu ada semua di buku resep tadi di informasi genetik ya. Halo Noni. Dan buku resep itu ada di semua makhluk hidup. Nah, ada di tumbuhan, hewan, manusia gitu, di bakteri juga ada, di plankton ya. Tapi ada satu makhluk, dia tuh nggak hidup, tapi punya buku resep ini, punya informasi genetik ini.
Nah, itu adalah Nggak virus. hidup tapi punya nggak hidup. Maksudnya nggak hidup gimana? Ya, virus itu tidak hidup. Oh gitu. Iya, jadi virus itu unik sebenarnya. Jadi kalau kita bilangnya ya orang mikrobiologi bilang virus itu nggak hidup karena virus itu sebenarnya bentuknya simpel banget. Jadi cuman buku resep tadi ya, informasi genetik yang dibungkus oleh protein. Udah itu aja. Nah, aku mau liatin gambarnya nih, aku gambar buat Lina dan teman-teman. Terima kasih banget. Emang suka sih. Jadi ini ya. Jadi Oke. cuman itu aja virus lain. Jadi ini yang sebelah sini itu gennya ya. Buku resep tadi ya, Mm-mm. informasi genetik yang dibungkus oleh Mm-mm. pembungkus protein simple banget. Nah, pembungkus ini kan Simple banget. kadang ada mahkotanya, kadang polos gitu. Nah, jadi virus itu bukan makhluk hidup gitu. Nah, Oh gitu ya. Jadi virus bukan makhluk hidup ya, Val? bukan. Jangan Aku baru tertipu. tahu. Oke. Yes, oke. Thank you Nah, banget. nah, virus itu ya, tapi dibilang makhluk benda mati juga enggak gitu loh. Nanti aku jelasin lagi deh. Tapi ya intinya dia tidak hidup. Nah, ini aku liatin gambar lagi, aku gambar lagi. Jadi virus itu banyak banget variannya ya. Yang kita tahu sekarang itu istilahnya cuman gores di atas aja gitu loh. Jadi yang sedikit sekali gitu loh. Nah, ini aku liatin jenis-jenis virus berdasarkan bentuknya. Salah. Kenapa video anakku jadi nongol? Ini, jadi ada yang bentuknya berserabut, Wow. ya kan? Yang Iya. berserabut itu di dalamnya ada informasi genetiknya, dibungkus dengan lapisan protein juga, tapi bentuknya memang silindris gitu ya. Ada yang berselubung, kayak Mhm. tadi itu kayak flu virus, COVID, itu berselubung dan ada mahkota. Terus ada yang isohedral ya, isometrik. Mm-mm. Kemudian ada yang bentuknya Isometrik. kompleks. Kompleks, yes. Berselubung, berserabut, isometrik. Oke, Dan aku jadi tahu kompleks. nih banyak bentuk dari Iya. virus ya. Nah, kompleks Oke. ini lebih unik ya, kayak ada kepalanya, badannya, terus ada kakinya, terus serabut-serabut dia yang mirip kaki lah fungsinya gitu ya. Ya, yang kompleks itu. Ha. Nah, dunia mikroorganisme ini Masya Allah banget, Len. Jadi mereka tuh makhluk yang indah-indah banget ya. Virus, bakteri, warnanya macem-macem, jenisnya beragam. Dan sayang sekali kita nggak bisa menikmati mereka gitu ya. Karena mereka tuh terlalu kecil untuk kita nikmati. Nah, terus aku pingin kasih lihat mekanisme virus bagaimana mereka menggandakan diri mereka gitu ya. Aku bikin video, liatin lagi ya. Oke, Jadi terima kasih banyak. ini virus yang aku ambil tadi ya, ambil sampelnya itu kita manggilnya bakteriofage. Jadi bakteriofag itu ada kepala, semacam kepala, nah DNA-nya di situ, terus ada semacam badan dan kaki, terus yang hijau itu sel bakteri. Ini kok mati-mati ya? Aku play ya. Oke. Nah, Itu ngapain itu? Itu sel-sel ya. selnya diapain? Nah, tadi itu nanti aku ulang lagi sebentar. Jadi tadi itu bakterinya Hmm. nempel di virusnya nempel di sel bakteri. Itu saking kecilnya virus. Jadi ukurannya tuh bisa Oh 100 gitu. kali lebih kecil dari bakteri. Nempel di Oh gitu. sel bakteri. Bak- Nah, virusnya ini memasukkan informasi genetiknya ke dalam bakteri tadi. Nah, ini bisa macam-macam, bisa makhluk yang lain ya, bisa manusia, bisa tumbuhan, hewan ya. Sistemnya ya begini ini sama gitu. Nah, setelah dia masuk ataupun dia memasukkan materi genetik ya, dia tuh pinter banget nih. Dia memanipulasi sel itu. Jadi sel bakteri, misalnya tadi sel bakterinya ini kerjaannya itu mengurai minyak, ya kan?
Nah, setelah dibajak, setelah dimanipulasi oleh virus, sel bakteri ini bukannya mengurai minyak, malah digunakan sebagai alat buat memproduksi virus-virus lainnya, buat dia menggandakan diri gitu. Jadi manipulatif banget kan ya. Jadi Bisa mengubah fungsi hidupnya si bakteri ya? betul, dan sel-sel lain juga seperti itu. Dia memasukkan DNA-nya ke dalam DNA itu tadi, sel inang ya kan. Nah, pas dia masukkan, sel inangnya ini kayak ketipu gitu. Jadi mereka nggak sadar. Kalau udah ada kayak rampok gitu loh masuk ke rumahnya. Jadi udah Membajak ya, membajak, memanipulasi mereka untuk melakukan penggandaan ini gitu. Dan sampai akhirnya sel ini overload. Tadi kamu lihat selnya pecah gitu kan. Nah, selnya pecah karena udah overload. Jadi udah lelah banget karena harus memproduksi kopi atau salinan dari virus-virus ini gitu. Nah, itu satu sel bisa menghasilkan 40 sampai 60 ribu kopi virus loh. Oh my God. Ya, makanya selnya langsung tepar gitu kan. Jadi manipulatif sekali ya virus ini. Tapi di sini uniknya, jadi virus itu punya kemampuan yang di mana dia bisa mencuri DNA atau informasi genetik di satu tempat, bisa juga dia memasukkan atau meninggalkan informasi genetiknya di sel-sel itu gitu, Len. Nah, ini sifatnya spesifik gitu ya. Jadi misalnya virus tumbuhan itu tidak bisa menyerang kita gitu, karena kuncinya beda. Jadi kalau nempel tadi kan mereka punya reseptor sendiri gitu lah. Pokoknya kuncinya tuh beda gitu, nggak nyambung. Jadi kalau Jadi spesifik gitu ya? betul, jadi sel yang misalnya virus yang patogen buat tanaman itu tidak bisa menyakiti kita, nggak bisa kita sakit karena itu. Begitu juga sebaliknya, yang dari hewan juga harusnya tidak bisa menyakiti kita, tapi pada akhirnya kan bisa ya, kayak COVID ini karena virusnya bermutasi ya, udah berpindah dari satu hewan ke hewan lainnya, kemudian bermutasi, kemudian kena deh manusia gitu. Tapi seharusnya tidak bisa gitu. Ya gitu kira-kira, Lin. Minum dulu ya. Oke. Iya, untuk awalan cukup memberikan wawasan sama kita tentang wow, ternyata ya makhluk sekecil itu lebih kecil lagi dari bakteri. Kalau bakteri kan mungkin bisa pakai mikroskop ya. Kalau virus ini kabarnya nggak bisa pakai mikroskop yang biasa kita pakai untuk praktek-praktek di laboratorium ya, Nggak Val bisa, ya. ya. Sekecil itu ternyata bisa membajak, bisa memanipulasi sel-sel yang dia bajak gitu. Wow, itu luar biasa banget. Allah Maha Besar ya, Fau ya, Masya kalau Allah, udah ya, benar. kayak gitu ya. Tapi ada juga loh virus yang besar-besar seukuran bakteri. Cuman memang banyaknya itu kecil gitu, yang submikroskopik. Dan itu aku pernah pakai mikroskop itu ya waktu aku PhD itu mikroskopnya segede ruangan loh. Dan proses buat kita proses sampel agar bisa dilihat oleh mikroskop itu juga lama dan nggak mudah gitu. Jadi, aduh, ribet gitu. Adalah mikroskopnya gede gitu, terus prosesnya juga sulit gitu, tidak mudah gitu, Lin. Ya Allah, itu makhluk-makhluk yang tidak terlihat tapi efeknya luar biasa buat hidup kita, buat kelangsungan hidup makhluk yang lain gitu ya, Val. Bener banget. Oke, Val. Oke, Val. Ini aku udah boleh tanya atau Val masih mau melanjutkan? Boleh. Serius, tapi kita belum masuk ke poin tadi ya, virus yang baik. Tadi belum sampai ke situ ya. Intro dulu kan. Kita baru pengenalan intro, dulu. Iya. Intro. Val mau nanya nih, ada nggak sih virus kalau orang Indonesia ini kelihatan nih, orang Indonesia, orang Eropa, kemudian Afrika, Asia lah ya. Nah, kalau virus tuh kayak gitu nggak sih? Maksudnya virus yang spesifik gitu loh. Virus yang artinya dia punya memang bisa hidupnya di sana, kan pernah dengar ya Ebola ada di sana. Kemudian virus apa itu menyerang di daerah mana? Apakah mereka cuma bisa hidup di situ kah atau bagaimana? Jadi kalau soal ini variasi gitu kan, diversitas ya. Jadi virus itu diversitasnya
jauh lebih banyak dari seluruh makhluk hidup yang ada di bumi digabungkan. Saking beragamnya Wow. mereka. Iya, saking beragamnya mereka. Jadi misalnya aku ke kebun nih, terus ngambil sampel tanah ya belakang rumah gitu. Terus aku analisis, itu ya jadi virus baru gitu. Karena pengetahuan kita itu minimalis sekali gitu ya. Jadi pemahaman kita mengenai galaksi di sebelah, bintang-bintang nun jauh di sana itu lebih baik daripada kita memahami virus di dalam tubuh kita loh. Jadi sedikit sekali kita Gitu memahaminya. ya. Hmm. Dan virus itu tergantung inangnya ya. Jadi ada virus yang kayak tadi spesifik ke bakteri gitu. Nah, virus bakteri ini juga ada spesifik ke bakteri-bakteri tertentu gitu. Lin. Jadi kayak tumbuhan juga spesifik gitu. Tapi itu dia virus itu karena dia simple, jadi informasi genetik dia itu mudah berubah, yang kita bilang mutasi ya. Jadi kalau udah bermutasi itu kadang bisa menjadikan dia semakin virulen. Misalnya dia penyakit nih kayak COVID. Bisa jadi COVID kalau bermutasi semakin parah. Tapi bisa jadi juga semakin uh, virulensinya semakin rendah gitu. Jadi mutasi mereka ini beragam gitu, Lin. Jadi misalnya istilahnya susah ditebak ya. Mutasi ini soalnya proses alam yang kita nggak bisa ngatur gitu kan. Jadi ya sulit sekali lah dijawab sebenarnya ya, karena pengetahuan kita minim. Tapi ya sejauh ini kita memahami itu, kalau virus bisa mutasi, virus bisa berpindah dari satu inang ke inang lainnya. Tapi dengan catatan nih ya, eh, virus itu tidak mampu bergerak sendiri. Nah, di sini tadi aku Oh, miss nih. Kenapa virus itu bukan makhluk hidup? Nah, karena yang pertama virus itu nggak punya sistem buat metabolisme. Jadi nggak bisa menghasilkan energi, nggak bisa tumbuh kembang. Nah, jadi mereka tuh kalau ada di atas meja, ya mereka di situ aja, kayak gelas di atas meja. Sampai nanti ada vektor atau inang atau apa misalnya kita pegang, baru dia berpindah gitu. Jadi dia tuh nggak capable buat bergerak sendiri, itu nggak bisa gitu. Nah, itu kenapa kita bilang virus tuh bagai benda yang tidak hidup. Tapi virus itu juga mampu bereplikasi tadi ya, menggandakan dirinya itu seperti makhluk hidup. Tapi kalau di luar sel, dia kemudian inaktif lagi gitu ya, jadi tidak aktif gitu. Ya, seperti itu, Len. Moga-moga menjawab terus nih. ada nih, Hmm. oke. Em, jadi ada yang bilang kalau Hmm. virus tuh akan mati di suhu Hmm. lebih dari 50 derajat Hmm. Hmm. Celcius. Kemudian ada yang bilang em, bertahan cuman berapa jam, berapa Hmm. hari itu apakah berlaku ke semua virus ataukah hanya virus tertentu Hmm. dan setiap virus tuh punya keunikan bisa mati berapa lama Hmm. gitu, Hmm. bisa bertahan hidup berapa lama. Hmm. Itu beda-beda atau enggak sih sebetulnya? Sangat berbeda, amat sangat beda. Jadi misalnya COVID, itu bukan mati ya, kita bilang kayak disintegrate gitu loh. Jadi kayak rusak. Jadi karena mereka nggak pernah hidup, jadi nggak bisa mati ya kan. Jadi mereka rusak gitu. Nah, misalnya Ebola nih, Ebola itu nggak bisa bertahan kalau dia nggak di dalam tubuh manusia gitu ya misalnya. Jadi kalau Ebola di luar tubuh itu bertahannya paling beberapa jam aja, terus rusak gitu. Jadi mereka tuh fragile gitu, ringkih gitu. Karena tadi kan kamu lihat aja yang simple banget gitu. Jadi mudah rusak gitu. Nah, kalau misalnya COVID itu agak kuat ya. Jadi bisa sampai 3 hari di atas permukaan plastik itu bisa gitu. Nah, tapi kalau virus-virus yang lainnya kayak flu itu paling beberapa jam sih udah rusak gitu, Len. Cuman ada lagi keunikan nih ya. Jadi kalau misalnya kita di lab dulu, aku waktu di lab penelitian, misalnya kita mau pakai bakteri atau virusnya besok gitu ya. Jadi kita simpen dulu biar nggak rusak gitu. Kita simpen di larutan tertentu, kita masukin kulkas, jadi 4 Celcius gitu. Itu ya bertahan lah gitu sampai beberapa hari gitu. Jadi semakin dingin itu semakin dia apa ya, survive gitu, semakin dia bertahan gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau buat sampai bertahun-tahun gitu. Misalnya kita mau simpen waktu itu, misalnya nemuin bakteri baru atau virus gitu, kita simpen di kulkas yang kita bilang freezer, bukan kulkas ultra gitu, ultra freezer minus 80 Celcius.
Nah, ada cerita unik nih soal virus. Jadi Mm-mm. ada dua orang mikrobiolog, nggak tahu iseng atau apa ya, biasa saintis kan gitu. Jadi mereka ke Siberia gitu dan mengambil sampel di permafrost. Jadi permafrost ini es abadi ya. Mengambil sampel di es abadi kedalaman 30 meter di dalam es abadi. Ternyata di situ ada virus yang berumur 30.000 tahun dan terawetkan secara Oke. alami, ya beku gitu, Lin. Nih aku kasih lihat gambarnya nih. Nah, virus ini salah satu virus terbesar. Heeh. Oke. Itu 30.000 tahun ya, Val ya? Dan iya Duh, tua menariknya, banget ya. menariknya setelah Dari zamannya. zaman jebot. Dan menariknya virus ini setelah dibawa ke lab bisa direaktivasi. Jadi bisa menginfeksi makhluk lain gitu, amoeba. Jadi setelah 30.000 tahun mereka inaktif. Tapi strukturnya masih intact gitu kan, masih utuh gitu ya. Jadi kalau dengan kondisi yang sesuai, terus ada sel hidup, ya udah dia langsung infeksi lagi gitu, Lin. Setelah 30.000 tahun dia inaktif. Amazing banget kan? Itu ya, kayak Heeh. film-film ya. Iya, bener. Emang ini bukan film, ini beneran nyata ya. Iya. Jadi begitulah virus kalau soal umurnya gitu ya. Hmm. Tapi mereka nggak bisa berpindah kalau nggak ada faktor yang bikin mereka Nggak bisa, pindah kan, nggak Val? bisa. Sama ada itu vektor, misalnya kayak virus DBD ya, kan nyamuk ya yang jadi vektor. Terus misalnya Mm-mm. apalagi ya, DBD, Zika juga dari nyamuk ya kan. Terus kalau COVID kan dari manusia, manusia yang jadi vektor. Nah bisa juga karena faktor angin, arus air, eh, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh nggak bisa gitu Dan sendiri. mereka, tapi mereka senang yang dingin-dingin ya. Bukan mereka senang, mereka tuh nggak punya perasaan juga sih namanya benda kayak gitu ya. Bukan senang tapi emang struktur proteinnya, struktur itunya ya lebih awet Mm-mm. gitu aja sih gampangnya. Gitu, gitu. Hmm, Oke. hmm, Jadi kalau misal kita kan ada yang bilang hmm, kalau kita untuk mencegah COVID hmm, ini mendingan AC dimatikan, hmm, terus kita sering jemur, hmm. terus apa jendela dibuka Iya, gitu-gitu iya. kan. Katanya sih kalau kalau suhunya dingin gitu Hmm, lebih cepat berkembang gitu. Itu iya. bener atau enggak sih, Pak? Eh, Bukan berkembang sih ya. iya. Gimana dong penjelasannya Kayaknya itu Ibu? sirkulasinya deh, ya mungkin ya. Aku nalarku soal itu. Jadi kalau di ruangan tertutup gitu dan ada AC, ada angin gitu kan sirkulasinya mereka jadi terbantu gitu ya. Jadi perpindahan mereka lebih terbantu, Gitu. lebih gampang nempel gitu di tempat-tempat yang menguntungkan gitu ya buat mereka. Terus apa lagi tadi AC, terus yang lain gimana? Suhu dingin ya? Iya disuruh jemur-jemur Oh, gitu kan kita kalau kita eh, kalau berjemur tuh disarankan kita butuh vitamin D ya. Itu bagus buat untuk daya tubuh tahan tubuh ya. tubuh daya tahan tubuh kita. Terus juga UV itu juga membunuh virus loh. Jadi UV dari Oh serius ya? ya dari matahari membunuh virus. Tapi UV juga kita harus hati-hati ya kalau bisa pakai sunscreen. Heeh. Tapi UV itu berbahaya bagi kulit kita. Emang membunuh kuman, Oh tapi gitu. berbahaya bagi kulit kita. Jadi ya, kalau pagi itu aja sih. Kalau nggak salah kalau di Indonesia di bawah jam 9 ya. Nah, kalau di sini Mm-mm. kayaknya di bawah jam berapa? 10 gitu kali ya, tergantung musim. Tapi ya berbahaya bagi kulit kita gitu, Len. Satu lagi dong, Hmm, ini biasa kita kan pakai disinfek apa ya, namanya, yang sabun, apa, yang antiseptik. semprot-semprot itu loh, yang iya, Hmm, itu emang bisa efektif ya untuk nih kayak gini nih. Emang itu bisa hmm, ya bisa. bikin mereka terus Nah, bisa banget, bisa banget. Jadi itu tuh ngerusak itu tadi protein luaran mereka gitu. Jadi waktu kita oke. waktu kita Uh. di lab dulu juga gitu. Itu biasanya alkohol 60 ya. Aku kalau di lab Hmm. dulu alkohol 70%. Nah, itu kalau kita mau Hmm. numbuhin bakteri gitu kan, disemprot dulu semua biar steril gitu ya. Pakai alkohol 70% gitu.
Duh, Mhm. bermanfaat banget deh keterangannya Bu Fafau, seorang ilmuwan yang apa suka berbagi. Kalau udah Fafau yang bilang, tambah mantep ya rasanya untuk Insya bisa Allah. selalu pakai hand sanitizer gitu Bagusnya ya, sih langsung dan cuci juga tangan ya, Lin. Bagusnya langsung cuci cuci tangan ya. tangan, sabun ya. Apalagi kan ada tekniknya tuh, gimana tuh gini, terus ke belakang ya Iya, kan. betul. Gini, Jadi, gini. hmm. Oke. Hmm. Fau, Hmm. tapi ada juga tuh yang bilang ya, entah benar atau salah Hmm. nih ya, tapi orang itu bilang gini, eh, mungkin dia sedikit ingin berdamai dengan namanya virus, bakteri. Hmm. Sebetulnya manusia itu kalau kita mau Hmm. kebal, itu ya kita baik-baik aja sama Hmm. mereka. Nggak perlu kita tuh selalu menggunakan hand Hmm. sanitizer, nggak perlu. Nanti kita kebal sendiri kok Hmm. sama mereka. Itu benar nggak sih, Val? Itu tergantung ke orangnya ya. Kalau orangnya nggak punya penyakit bawaan, nggak punya, misalnya masih muda, sehat, nggak punya penyakit bawaan, ya udah mungkin dia sistem imunnya nanti emang akan membentuk kekebalan sendiri gitu. Tapi kan tidak semua orang seperti itu ya. Ada yang punya Betul, penyakit betul. bawaan, yang usianya sudah lanjut, nah itu butuh proteksi-proteksi yang lebih gitu. Nah, aku pengen cerita dikit nih, virus di dalam tubuh manusia. Jadi, tubuh kita itu kan ada 40 triliun sel, ya. Itu Oke. semua yang membentuk tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu ternyata bukan kita doang. Jadi ada yang namanya mikrobioma. Jadi semua bakteri, virus, parasit, fungus yang ada di dalam tubuh kita itu membentuk yang namanya mikrobioma. Nah, itu yang eh, membantu sistem imun kita, membantu penyerapan nutrisi kita gitu kan ya. Nah, bakteri aja di mikrobioma di dalam tubuh kita itu ada 100 triliun sel. Oh my God. Nah, kita tadi 40 loh ya, Banyak kita banget. 40 triliun. Bakteri 100 triliun. Nah, virus itu jauh lebih banyak dari bakteri. Virus itu sekitar 380 triliun partikel di dalam tubuh kita. Jadi kalau Dalam tubuh kita di ini dalam ya, dan di luar, ada juga yang di luar. Pokoknya di tubuh berapa kita 380 triliunan triliun. ya? Nah, itu tuh kalau kita ambil angka kasarnya itu sekitar 90 sampai 95% tubuh kita itu selnya itu adalah bakteri dan virus. Jadi aku kalau ngeliat manusia tuh ya, oh ini inang ya. Kita ini kayak inang yang merupakan tempat berkembang biak makhluk-makhluk renik gitu ya. Iya ya. Jadi kita tuh ngerasa, oh kita bisa gini gini gini, tapi nggak bisa loh kita tanpa makhluk-makhluk ini yang menunjang kehidupan kita gitu, Lin. Nah itu baru di tubuh ya, tubuh manusia. Nah, apa sih fungsinya virus misalnya di tubuh manusia gitu? Kok kayak jahat semua gitu? Oh enggak, jadi virus itu ada di lapisan lendir kita. Jadi banyak banget virus di lapisan lendir kita itu semacam pelindung tidak terlihat gitu ya, kayak bodyguard gitu, invisible bodyguard. Nah, kerjanya virus di lapisan lendir kita itu membunuh bakteri jahat yang tadinya mau masuk nih, ya, mau bikin penyakit gitu ke tubuh kita. Tapi ya sama virus dimati-matiin gitu semua. Nah, terus virus juga menggantikan peran bakteri. Misalnya kita sakit karena bakteri, minum antibiotik, terus bakterinya mati semua nih kan, bakteri baik dan jahat mati semua. Nah, itu nanti peran virus ini peran bakteri di dalam usus kita itu digantikan oleh virus. Oh Dan gitu. dan virus ini juga yang melatih sistem imun kita ya kan. Dari situ kita belajar vaksin dan lain sebagainya. Itu sedikit fungsi yang baru kita ketahui loh. Banyak sekali fungsi yang kita nggak ketahui. Itu baru di dalam tubuh kita. Ini aku belum ke lingkungan nih, Lin. Lama banget ya. Iya, iya. Baru di satu tubuh manusia aja udah triliunan jumlahnya dan Hmm, mereka ternyata hmm, eh, sangat bermanfaat untuk membunuh bakteri jahat, hmm. menggantikan peran bakteri yang misalnya kita tadi sakit perut terus minum obat yang bisa Antibiotik. membunuh bakteri dan antibiotik kan Hmm, ya. hmm. Terus sitrus tadi yang menggantikan eh, fungsi-fungsi dari bakteri Iya, tadi ya. dan fungsi bakterinya tuh banyak ya. Misalnya mikrobiota tadi banyak di dalam tubuh kita. Kita tuh
nggak bakal bisa nyerap nutrisi sendiri. Jadi bakteri-bakteri mikrobiota tadi itu membantu kita menyerap nutrisi, membantu kita menghancurkan karbohidrat kompleks, membantu membentuk vitamin, banyak banget, Len. Nah, itu baru di dalam tubuh kita loh. Jadi kita harusnya berterima kasih sama mereka ya. Banget, Terima banget. kasih untuk mereka bakteri virus yang sudah memberikan kita betul-betul kehidupan yang baik, yang sehat ya. Ternyata seperti itu loh Hmm, teman-teman. mhm. Kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Ternyata mereka berada dalam tubuh kita dan memberikan kebaikan untuk kita, Hmm, manfaat untuk tubuh kita gitu. iya, Tanpa mereka mungkin kita udah yang sakit lah, yang nggak berfungsi dengan baik iya, gitu iya, ya tubuh tubuh kita benar. sebagai manusia. Hmm, Terima kasih ya Allah, gitu ya. Puji syukur pada Allah yang sudah menciptakan makhluk-makhluk eh, seperti ini ya, iya, yang ternyata kita manusia tuh nggak ada apa-apanya ternyata enggak banget. dibanding. Hmm. Nah, kalau misalnya nih ya, kita sering kan bilang kesel banget nih sama COVID, kapan sih COVID pergi gitu. Nah, ini aku coba mengajak ya, coba kita bayangkan hidup tanpa tanpa virus. Kayaknya kan indah banget gitu ya. Yes. Kayaknya, aduh, nggak ada lagi penyakit gitu, nggak ada lagi COVID, ekonomi membaik, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya lebih kompleks loh dari itu gitu. Kalau nggak ada virus di muka bumi, kita itu mungkin cuma bisa bertahan beberapa hari aja loh. Nah, kenapa? Kalau nggak ada virus, kita bakal lebih mudah sakit ya. Karena tadi sistem kekebalan tubuh kita menurun. Terus adanya patogen-patogen lain dari bakteri, parasit, dan lain-lainnya yang tadinya tuh dijagain gitu ya sama virus, dibunuh-bunuhin sama virus ya. Tapi sekarang nggak ada virus, ya udah kita ada masalah baru lagi, ada penyakit baru dari makhluk-makhluk lain gitu. Terus juga kita bakal lebih mudah capek, lemas karena nutrisi yang diserap tubuh kita itu jadi berkurang ya kan. Nah, begitu juga dengan ketahanan pangan. Jadi selama ini virus tuh membantu kekebalan tanaman dari hama, dari parasit, dari kekeringan, dari cuaca ekstrim. Itu itu namanya hubungan yang kita bilang mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Jadi virus yang menginfeksi bakteri itu nggak, yang menginfeksi tanaman itu nggak selamanya jelek. Tapi bisa menguntungkan tanaman itu sendiri. Dan banyak sekali tanaman yang diuntungkan ya. Dari tadi itu kekebalan terhadap hama, terhadap parasit ya. Dan kalaupun tanamannya bisa tumbuh, tidak akan lagi subur seperti dulu, Lin. Karena ternyata virus di dalam tanah itu membantu penguraian nutrisi dan mengembalikannya ke tanah. Jadi yang di dalam tanah ini berperan dalam siklus nutrisi, biogeokimia gitu. Nah, bayangin tanah yang tidak lagi subur, bayangin tumbuhan yang mati karena hama dari parasit-parasit lainnya. Terus juga mungkin akan terjadi kematian massal dari flora dan fauna laut. Karena banyak sekali masalah yang terjadi sekarang itu perubahan iklim. Jadi tumbuh alga atau plankton ya di laut itu, plankton kalau tumbuh yang tidak terkendali kita sebutnya algal bloom. Nah itu kalau nggak terkontrol bisa menghabiskan oksigen di dalam laut. Itu pernah terjadi di Ancol. Jadi tahu-tahu banyak banget ikan mati, tahu-tahu ribuan lah, banyak banget lah ikan mati. Orang kenapa? Ternyata itu algal bloom. Jadi pertumbuhan plankton yang tidak terkendali. Nah, itu selama ini dikontrol dengan virus. Jadi banyak virus di lautan yang mengontrol. Jadi mereka ya matiin sel-sel ini gitu biar tidak ada bloom gitu, biar terkendali pertumbuhannya gitu. Bayangin ikan-ikan yang mati di lautan seperti itu. Nah, bukan hanya itu, oksigen kita yang kita hirup ini, 50%-nya tuh berasal dari lautan. Nah, berasal dari lautan itu diproduksi oleh cyanobacteria namanya. Jadi semacam plankton juga. Nah, mereka ini menghasilkan oksigen, separuh oksigen yang ada di bumi. Nah, mereka menghasilkan Oh ya? oksigen ini dengan bantuan virus loh. Yaitu virus-virus yang pertama, virus subsidi gen tadi, DNA tadi, ya, resep tadi untuk menghasilkan oksigen.
Yang kedua, virus ini ngasih kekebalan juga biar si plankton ini nggak gampang mati. Dan yang ketiga, virus ini berperan dalam membunuh plankton ini. Jadi ada siklus biogeokimia. Jadi perputaran nutrisi di laut ini tergantung virus juga. Jadi sebagian oksigen yang kita hirup itu dari hasil hubungan antara virus sama plankton tadi, Lin. Ribet gak nih? Hmm. Tapi intinya kalau nggak ada virus kita tuh udah oksigen berkurang drastis. Jadi sekitar 10% oksigen yang ada di bumi itu berkurang drastis. Jadi kita nggak bisa napas, nggak ada makanan, ya kan? Tumbuhan pada mati semua, terus hewan-hewan juga yang di darat kan juga perlu nafas. Itu juga satu-satu bergelimpangan gitu. Jadi ya, Boleh nggak sih bilang kalau kita tuh memang sebetulnya tergantung loh sama virus sebetulnya yang hmm, yang nggak pernah dijelasin oleh media mungkin ya, nggak banyak orang tahu hmm, ternyata kita tergantung kehidupan makhluk hidup ini ya, hmm, baik dari manusia, hmm, kamu sebut tadi tanaman dan hmm, juga hewan-hewan ya, mereka hmm. semuanya punya ketergantungan loh sama yang namanya virus. Betul banget, Cuman ini betul nggak banget. pernah disampaikan Hmm, secara masif ya. Dan hmm. sekarang yang kita kenal cuman yang COVID-19 yang cuman satu di antara sekian juta mungkin ya, atau nggak terhitung jumlahnya Bener di dunia banget. ini ya, Val. Bener banget. Jadi ya itu makanya aku pengen menyeimbangkan gitu ngajarin misalnya ada orang gitu, aku trauma banget sama virus gini gini gini. Padahal kita kita itu bisa seperti ini, bisa hidup seperti ini ya karena peran virus juga gitu. Jadi jangan dipukul rata gitulah ya. Dan Iya, iya, benar-benar. karena hubungan kita sama virus itu emang bisa merugikan ya, bisa hubungan yang merugikan, bisa juga hubungan yang menguntungkan. Jadi ya menguntungkan seperti tadi. Nah, aku ada cerita dikit nih. Jadi ada kutu daun. Hmm, Nah, kutu daun hmm. ini kalau terinfeksi virus, itu malah dia jadi semacam mutan gitu loh. Jadi malah tumbuh sayap di belakangnya. Seru banget gak sih? Oh, gitu. Jadi Wow. ada virus tertentu yang infeksi kutu daun. Nah, kutu daunnya tuh tadinya nggak ada sayap, tapi kalau dia terinfeksi, bukannya dia berpenyakit, malah dia jadi mutan. Jadi punya Hmm. sayap yang Masya Allah, memudahkan indah banget. dia pindah dari satu daun ke daun lainnya gitu. Jadi lebih gampang buat dia cari makan Ah, gitu. Jadi itu salah satu contoh virus keren yang banget. menguntungkan gitu ya dari banyaknya Hmm. gitu, Lin. Tadi kamu sebutkan juga ya, pengetahuan manusia tentang galaksi itu belum seberapanya dibandingkan pengetahuan kita tentang virus yang ada di muka bumi ini. Dan memang, wow, luar biasa Mm-mm. banget. Obrolan kita pada pagi hari ini Mm-mm. tuh membuka mata kita, membuka pikiran kita, Mm-mm. ternyata yang namanya virus itu nggak cuman COVID-19, hello Mm-mm. masyarakat, nggak cuman Mm-mm. COVID-19, dan ternyata dalam tubuh kita aja udah Mm-mm. ada jutaan triliun virus yang baik untuk tubuh kita, yang Mm-mm. bisa bantu kita untuk tetap sehat, untuk tetap survive sebagai manusia. Mm-mm. Kita butuh virus, Mm-mm. bahkan juga makhluk yang ada di laut, di tanaman-tanaman, Mm-mm. itu juga semuanya tergantung sama yang namanya virus. Jadi mulai sekarang jangan gebiah uyah semua Mm-mm. virus itu jahat, enggak. Mm-mm. Banyak, lebih banyak virus-virus yang ternyata membantu kehidupan makhluk hidup. Aku kalau pikir kayak gini, Mm-mm. ya Allah, Allah tuh betul-betul Mm-mm. luar biasa, Masya Mm-mm. Allah ya, Allahu Akbar ya, Allah Mm-mm. Maha besar ya, Mm-mm. menciptakan keseimbangan, atau apa aku bilang ya, harmoninya kehidupan ini Benar ya. dengan sebegitu sempurnanya gitu. Mm-mm. Nah, itu balik lagi ke Hmm. lingkungan, Len. Jadi makanya kita harus Iya. turut andil ya dalam menjaga lingkungan. Jadi di alam ini kita udah difasilitasi ya. Dengan sebaik mungkin Hmm. ada gajah, ada cacing, ada virus, ada makhluk-makhluk banyak lah di alam ini dan ada proporsi dan tugasnya masing-masing gitu loh. Jadi kita nih harus ikut andil juga dalam menjaga keseimbangan itu gitu dengan menjaga hutan kita, dengan menjaga laut kita ya, dengan menjaga lingkungan di sekitar kita aja deh gitu kan. Karena kalau misalnya keseimbangan alam ini kita ganggu, nah nanti muncullah itu ke pertanyaan kamu nih ya, yang beberapa minggu lalu kita ngobrol. Apa sih dampaknya kalau kita nggak peduli sama lingkungan? Nah ini kita ganggu keseimbangan alam dan patogen-patogen
endemi dan pandemi yang terjadi di sejarah kehidupan manusia itu biasanya disebabkan karena keseimbangan ini terganggu. Jadi misalnya eh, Ebola itu muncul karena waktu itu di Kongo kalau nggak salah ya, di West Africa, pokoknya di Afrika Barat, mereka itu mengadakan deforestasi. Jadi 80% hutannya itu tiba-tiba hilang dalam waktu yang cepat karena ada entah pembangunan atau pertanian ya, aku kurang ingat. Tapi 80% hutannya itu hilang. Nah, dari situ segala satwa yang tadinya liar kehilangan tempat tinggal. Mereka akhirnya mendekat ke pemukiman manusia. Nah, di situ ada kontak langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat hewan kedua gitu, baru ke manusia. Nah, disitulah terjadi namanya virus Ebola ini, penyakit yang parah yang akhirnya jadi endemi di situ. Jadi untungnya nggak kemana-mana di satu tempat ya, karena virus Ebola ini ringkih gitu. Tapi ya sering terjadi ya penyakit-penyakit ini diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan tadi di ekosistem. Jadi kita entah, pokoknya kita merubah aja lah gitu. Misalnya hutan kita rubah, pokoknya ada triggernya tuh dari kita juga gitu. Nah itu salah satu akibatnya kalau kita nih acuh nggak peduli, ya ujungnya balik lagi kan ke kita gitu, Len. Oke, Val, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Val udah menjelaskan banyak hal yang sebelumnya kita sangat tidak adil ya ngomong soal virus. Kita taunya cuman virus itu ya jahat gitu ya. Dan kita nggak tahu ternyata virus itu begitu simpelnya, tapi ternyata efeknya luar biasa untuk kehidupan manusia. Terima kasih untuk Val yang sudah kembali berkenan hadir di IG Live-nya di Ajeng Herlina. Aku berharap nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Val. Boleh. Atau mungkin Val ada sedikit yang ingin disampaikan ke teman-teman untuk closing. Silakan, Val. Apa ya? Aku nggak cuman pingin ini aja sih, membuka wawasan teman-teman aja ya, bahwa ya tadi itu makhluk hidup itu beragam dan kita tuh hanya salah satu dari banyaknya itu semua. Jadi ya lebih bijaksana aja lah ya, menjaga lingkungan itu tadi yang bisa kita lakukan. Gitu aja kali, Lin. Nggak ada yang ini. Kayaknya udah tersampaikan semua. Doctor of Philosophy Environmental Microbiology. Jadi berpikir secara adil. Dia aku lebih suka ngelihat itu big picture-nya gitu. Jadi yang kok bisa kayak gini gitu. Karena ya tadi itu satu hal itu berkaitan dengan yang lainnya ya. Kalau di lingkungan kita ngeliatnya gitu kayak secara holistik gitu ya. Jadi yang ini nanti akibatnya gini. Jadi kayak ada domino effect yang seperti itulah. Kita kalau bisa ya jangan sampai, gimana caranya kita tidak sampai menyesal, nggak sampai ya kayak gini udah COVID seperti ini gitu, udah terlanjur gitu kan. Jadi ya well, just be mindful gitu, jaga lingkungan, jaga laut kita, hutan kita, lingkungan kita, itu aja, Lin. Kalau aku sendiri, Val, aku setelah IG Live ini aku ngerasanya lebih ingin berterima kasih sama semua makhluk yang ada dalam tubuh kita. Lebih punya wawasan lagi, lebih banyak isi hal-hal baru ya, nilai-nilai baru yang harus kita yakini gitu, dan nggak gampang menjudge tadi. Nah, berterima kasih itu tuh, Lin. Berterima kasih, cara kita berterima kasih gimana? Yaitu dengan menjaga alam, dengan menjaga tubuh kita, itu cara kita berterima kasih ya. Makanya aku tuh ya dulu ya aku niatkan, aku belajar ini cara berterima kasihku ke alam gitu, Lin. Terima kasih alam semesta, terima kasih Fafau. Sama-sama. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih yang nanti juga akan nonton di YouTube di Ajeng Herlina. Dan semoga kita semua semakin hari semakin diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya kita bisa survive di masa pandemi ini. Stay happy, stay healthy. Dan happy mind, happy life, always spread the positive vibes. Terima kasih, Fafau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama, Lina.